Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam dimanapun berada. Mengisi kuliah atau kajian Ramadan kali ini, saya ingin mencoba menyampaikan sebuah pemikiran terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan dalam hal menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan saum itu sendiri. Dan yang membatalkan saum itu garis besarnya ada 3. 1, makan. Yang kedua, minum. Dan yang ketiga, berhubungan suami istri. Saya menilai bahwa ketiga hal ini adalah simbol kesenangan duniawi. Maka ketika simbol kesenangan duniawi ini, makan, minum, dan hubungan suami istri harus ditahan dan tidak boleh dilakukan selama sebulan selama melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka makna ibadah saum Ramadan adalah melepaskan diri dari kesenangan duniawi, melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, dan setelah melepaskan diri hal-hal duniawi, kemudian kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Jadi 11 bulan lamanya dalam 1 tahun setelah Ramadan yang lalu, kita hidup berkutat dalam hal-hal duniawi. Kita hidup berkutat dalam mencari harta, mencari kekayaan, mencari makanan, mencari minuman, mencari kesenangan. Itulah yang dilakukan selama 11 bulan. Dan kondisi seperti itu harus dicoba diputar balikan di bulan Ramadan, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi tidak terlalu dicari, tidak terlalu didekati oleh kita, dan kita mencoba melepaskan itu selama sebulan penuh. Kemudian kita masuk kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam keadaan kita lapar, haus, saya kira hal-hal duniawi itu menjadi sesuatu yang akan mudah kita hindari. Tetapi ketika ia tidak memiliki kesadaran bahwa ibadah saum Ramadan adalah untuk menghindari hal yang bersifat duniawi, maka ketertarikan kepada hal-hal duniawi pasti akan tetap sangat besar. Karena itu, maka ibadah saum di bulan Ramadan adalah merupakan latihan untuk mengekang diri, untuk memutarbalikkan fakta dan keadaan kita sehari-hari yang lebih cenderung kepada hal duniawi dibanding dengan cenderung kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ada seorang ulama yang menyatakan, ulama ini dari Indonesia, Bahrum Rangkuti, yang konon katanya zaman dahulu pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah. Beliau mengatakan, bukankah Ramadan dirasakan sebagai pengikat kemerdekaan dan memutar balik kebudayaan? Jadi ibadah saum Ramadan itu adalah membalikkan keadaan kita yang lebih cenderung ke hal duniawi dibanding kepada hal ukhrawi. Di bulan Ramadan kecenderungan kita harus lebih kuat kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi dibanding dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dari Jabir, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, al-mu'minu baina makhofataini baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un bihi. Seorang mukmin berada di antara dua ketakutan, yaitu antara umur yang telah lalu di mana ia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat dengannya, wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi, dan umur yang masih tersisa di mana ia tidak tahu apa yang akan Allah putuskan baginya. Kemudian hadis ini dilanjutkan, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaklah hamba itu senantiasa membekali diri dengan amalnya sendiri. Wa min dunyahu li akhiratihi, dan dari dunianya untuk akhiratnya. Wa min hayatihi li mautihi, dan dari hidupnya untuk matinya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih ma ba'dal mauti mim musta'tabin wa ma ba'dad dunya darun illal jannatu awin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, setelah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat, dan sesudah dunia tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini harus fokus untuk nanti di akhirat. Perbuatannya, baik perbuatan yang langsung mahdhoh dengan Allah atau ghair mahdhoh. Dan di bulan Ramadan, perbuatan yang mahdhoh dan ghair mahdhoh itu bisa dilakukan dengan fokus melaksanakan ibadah itu, dengan fokus melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu. Dan bulan Ramadan dalam kondisi kita sedang berpuasa akan sangat menunjang, akan sangat mendukung, sehingga kita dalam menjalankan ibadah saum Ramadan akan lebih terkonsentrasi kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi dan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan itu dilakukan cuma 1 bulan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, suasananya nanti akan kembali kepada hal semula, yakni kita lebih terkonsentrasi kepada duniawi dibanding kepada ukhrawi. Karena itu, manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang telah kita perbuat.